itu kita bikin wisata petik buah. Hmm. Wah, Petik buah luar ini. biasa ini Iya, petik buah ini. petik Coba petik buah. buah. Wah, Ya seperti apa yang Bang Ton maksud ini? kalau pengalaman saya dulu sama teman-teman, buah yang dinikmati Hmm. banyak teman-teman saya itu buah mangga. Jadi kita Artinya akan bikin wisata petik mangga. Di podcast Pojokan Desa. Kali ini kita akan membahas masalah wisata. Potensi wisata yang bisa memajukan pojokan desa. Iya, ini ada Lurah Wanto juga ini. Iya, Pak Lurah. mohon maaf Mas kalau berbicara tentang gali potensi wisata itu alangkah baiknya saya yang nanti Oh, pimpin musyawarah oke oke musyawarah oke atau oke oke obrolan oke pada oke. malam hari ini ya. Mohon maaf Oke oke oke, kami ambil siap alih. siap siap. Ini saya Kami diambil ambil alih alih. oleh Pak Lurah. Aduh, Mohon padahal maaf. ini milik saya ini, parah. Oke. Ini mohon maaf saudara-saudara semua. Terima kasih kami ambil alih karena ini berkaitan dengan diskusi untuk gali potensi-potensi wisata yang ada nantinya di pojokan desa. Tentunya kami ingin berdiskusi dengan panjenengan semua berkaitan dengan potensi apa saja yang nantinya bisa memajukan pojokan desa. Untuk yang pertama kali kami pengen diberikan masukan oleh Kang Pipip ini, Kang Pipip yang dituakan di pojokan desa ini. Monggo Kang Pipip, kita berdiskusi dengan santai. Potensi apa yang Kang Pipip punya ide-ide untuk bisa memajukan pojokan desa? Monggo Kang Pipip. Ya, terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Malam ini sehat semua. Alhamdulillah sehat Kang Pipip. Berjumpa kembali dalam acara Pojokan Desa ya. Ya, Mudah-mudahan kita diberi umur panjang. amin amin. Untuk wisata saya punya ide yaitu wisata religi. Nggih. Artinya bukan religi kita yang khusus, tapi Ya, religi yang umum. Kita betul. budayakan ziarah kepada orang tua kita. Heeh. Nah, setiap apa malam Jumat apa khususkan Jumat Kliwon. Nah, apa kita bikin acara-acara keagamaan di dusun masing-masing. Ya, Iya. seperti itu. Jadi tidak harus religi itu di tempatnya wali tertentu. Betul, Kang Pipip. Ini untuk memajukan di desa kita masing-masing. Jadi kita bikin acara seperti maulidan, apa pakai sekarang apa musimnya hadroh, ya seperti itu. Atau kita setiap malam Jumat kita bersama masyarakat bareng-bareng tahlil masal Betul, setiap Kang malam Pipip. Jumat itu kan bisa. Nah, itulah wisata religi untuk wilayah setempat. Artinya gini Kang Pipip, sebelum kami alihkan ke narasumber yang lain untuk diperjelas Kang Pipip. Iya. Ketika orang tua kita masih hidup, Iya. itu gimana Kang Pipip? Ini pro kontra ini Kang Pipip. Biar tidak terjadi pro kontra ini, biar diperjelas. Lah, kita kan punya garis keturunan, ada Ya, kakek, ada nenek, ada buyut, seperti itu. nanti aliasnya ketika dibikin wisata-wisata, berarti wisata keluarga, bukan wisata artinya religi, tapi konteksnya ini kan berarti keluarga, bukan untuk khalayak umum. Nah, ini yang biar bisa desa ini, pojokan desa ini bisa biar berkembang, berarti kan konteksnya harus konteks yang luas, tidak umum seperti itu, tidak secara pribadi seperti itu, Kang Pipip. Coba apa, Kang Pipip? Apakah satu contoh bikin religi, wisata religi, kucing kesandung, meninggal karena kesandung, atau apa? Itu, Kang Pipip, coba gali dari segi religinya. Nah, dari segi religinya, kita kan punya yang namanya sepuh desa. Ya. Nah, sepuh desa itu diagendakan apa setiap hari apa, setiap bulan apa, setiap tahun apa, kita
diadakan haul setiap Massal. tahunnya. Oh, Disambung dengan haul massal. Kan kita punya sesepuh di desa masing-masing yang Betul, dituakan. betul. Walaupun itu bukan sekelas wali sembilan Oh, iya, ya betul. gitu. Kan kita punya Bentuk sesepuh menghargai ya. bentuk penghargaan atau orang-orang yang dulu kita hormati gitu. Seperti ya pejabat pemerintah yang dulu atau pejuang 45. Nah, kita hargai itu dengan berdoa bersama-sama di momen-momen tertentu. Tertentu kayak gitu ya. Berarti intinya tadi yang dari untuk keluarga ya, konteks untuk keluarga kita rubah mindsetnya mungkin untuk ya secara umum ya, secara Secara umumnya umum berarti ya, sesepuh ya, intinya sesepuh iya. pojokan desa yang nantinya akan dibuat kayak wisata ya, wisata untuk Wisata. masyarakat. Oke, terima kasih Kang Pipip masukannya. Ya, Apa terima ada lagi kasih. Kang Pipip? Sudah cukup. Oke. Terima kasih. Oke. Untuk selanjutnya kami perlu artinya perlu masukan-masukan dari pemuda dulu ini. Ada Pak Sekjen, ada Bang Ton ini yang alhamdulillah preman sementara sudah mendekati pensiun. Nah, Bang Isap. Ton ini. Kami perlu masukan dari Bang Ton ini. Sebelum ke sepuh ya, sepuh-sepuh ini orang terkaya dengan Pak Sekjen, Om Gogon juga. Kami perlu masukan dari Bang Ton ini. Oke, ya Coba seperti saya apa? Bang Ton selaku preman yang sebentar lagi insaf. Iya, Pengalaman saya selaku preman itu banyak sekali. apa? Apapun kegiatan ataupun aktivitas atau perilaku yang buruk sudah saya lakukan. Iya. Maka dari Tapi itu kami saya ajak sudah mau musyawarah pada insaf. malam hari ini Ya. karena kami anggap Bang Ton ini sudah mendekati insaf bisa Bisa. diajak untuk Saya bermusyawarah. punya Coba apa Bang Ton? ide untuk memajukan pojokan desa. Itu kita bikin wisata petik buah. Nah, Petik buah luar ini. biasa ini Ya. petik buah ini. Petik Coba petik buah. Ya Apa, seperti Pak? apa yang Bang Ton maksud ini? Kalau pengalaman saya dulu sama teman-teman, buah yang dinikmati banyak teman-teman saya itu buah mangga. Jadi Artinya kita akan bikin wisata petik mangga. petik Dengan mangga. cara seperti apa? Saya akan memperkerjakan ibu-ibu dan para gadis menjadi karyawan petik mangga itu. Artinya bisa dijadikan sebagai sangat-sangat kontroversial ini Bang Ton ini. sebagai Sangat-sangat kontroversial nanti ini. dulu. Iya, gimana? Petik mangga itu ibu-ibu dan gadis saya suruh untuk menjadi marketing. Kedua juga bisa saya jadikan untuk kasir di depan-depan. Oh gitu. Nah, itulah karena kan kita melihat bahwa gadis dan ibu-ibu di pojokan desa banyak yang nganggur. Jadi kita memperkerjakan mereka mendapat penghasilan yang banyak. Outputnya itu ya. Outputnya itu bisa Oke, memperkerjakan warga kita sendiri, yaitu betul. warga pojokan desa. Mungkin itu saja, Pak Lurah. Oke. Ya, terima kasih Bang Ton yang luar biasa ini sedikit kontroversial ini petik mangga, petik mana. Biasanya juga kan ada petik stroberi Ada atau petik buah apel atau apa ada ini maunya petik mangga ini petik luar biasa. mangga karena mangga Mudah-mudahan itu tidak iya. tertuju pada kontroversialnya Iya, ya. ini petik Oke, mangga itu terima kasih atas oke, masukan siap. dari Terima Bang kasih. Ton. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kami pengen juga berdiskusi bareng dengan Om Gogon ini selaku orang yang dituakan dalam pojokan desa, selaku pejabat juga yang ada di pojokan desa. Semoga Om Gogon coba potensi apa yang perlu kita gali di pojokan desa terkait dengan wisata. Terima kasih Ya, Pak Lurah Wanto dan ya. narasumber yang lain untuk mempercepat acara. Tidak dipercepat, acaranya tidak boleh dipercepat. Kita itu diskusi sampai benar-benar menemukan, Baik, sampai benar-benar menemukan potensi yang tepat untuk pojokan desa biar lebih bisa berkembang. Baik, terima kasih untuk. Jangan dicepat-cepat ya, Ya, Om Gogon ya. Oke. Terima kasih saran dan usul saya. Siap.
bagaimana kalau pojokan desa itu membuat outbound lengkap. Outbound, Outbound. artinya kasih gambaran ke kita Ya, biar untuk semua pada pendidikan mudah. karakter bagi anak-anak TK, SD, SMP maupun SMA. Di paket outbound itu ada permainan yang mengandung unsur pendidikan, Betul. baik permainan pribadi maupun permainan berregu atau berkelompok. Nah, di outbound tersebut satu paket dengan kolam renang. Kolam renang yang fungsi pertamanya adalah kolam untuk bermain dan fungsi kedua adalah kolam untuk prestasi. Betul. Yap. Artinya anak-anak SD sejak TK sudah dilatih renang biar nanti menjadi atlet-atlet renang nasional ataupun internasional. Nah, ketika anak-anak SD maupun TK datang ke sana ke tempat outbound, tentunya didampingi oleh para orang tua. Iya. Nah, orang-orang tua tersebut dalam satu paket outbound itu sudah kita sediakan tanaman yang bisa diambil buahnya. Tapi tidak gratis, Pak Lurah. Siap. Tetap itu ada bayar ya. Ya. Bukan mangga ini. Bukan mangga ini. Ini berarti tanaman yang paling gampang itu yang lagi ngetren sekarang adalah jambu kristal Bambu dengan kristal. pepaya California. Satu tempat misalnya 2000 meter persegi khusus untuk tanamannya, dan lahan yang disediakan adalah nanti lahan dari desa. Menggunakan aset desa berupa aset bengkok desa. ya. Iya, betul. Bengkok ya. Oke. Nah, terus akan tetapi pengelolaan pengelolaan. outbound tersebut kita bisa melibatkan pihak ketiga. Karena kalau mengambil dari anggaran desa ya tentunya belum tentu cukup dalam kurun waktu 5 tahun untuk membuat satu lokasi outbound tersebut. Apakah dari Om Gogon ini selaku pejabat itu bisa memberikan aspirasinya untuk bisa merealisasikan anggaran tersebut untuk apa yang tadi disampaikan oleh Om Gogon dalam podcast ini? Bisa. Kita nanti lewat teman-teman dewan, baik di dewan kabupaten, provinsi, maupun kita bisa langsung ke lewat Dewan Suro. Dewan Suro. Tentunya. Ini Dewan Guru. Jadi bisa. Selain dari aspirasi, berarti dari uang pemerintah murni, kita juga bisa menggandeng pihak ketiga. Siap. Baik berbentuk CSR maupun yang lain. Terima kasih. Ada lagi Om Gogon? Saya kira cukup. Itu berarti identiknya di outbound ya. Outbound. Outbound ada Bang Ton tadi preman pensiun yang mendekati pensiun. Belum pensiun. pensiun. Karena masih kontroversial ini petik mangganya. Dan Bang Pipip juga alhamdulillah sudah memberikan masukan-masukan yang luar biasa terhadap kami. Untuk alangkah baiknya kami dari Pak Sekjen ini, narasumber yang keempat dari Pak Sekjen, coba jenengan selaku pemuda, jenengan yang yang dipercaya oleh anak-anak pemuda untuk bisa membawa Karang Taruna lebih maju lagi, mendukung desa, pojokan desa, potensi apa yang akan bisa Pak siapa tadi? Mas Bro, coba berikan masukan terhadap kami supaya bisa merealisasikan, mudah-mudahan bisa direalisasikan. Monggo. Ya, terima kasih Pak Lurah Wanto telah memberi kesempatan kepada kami selaku pemuda ya, dan juga Bang Pipip, juga Mas Ton dan juga Om Gogon. Tapi sudah kenal, ini keluaran baru, jebolan baru. Bang Ton. Nggak usah emosi, biasa aja. Nggak usah. Sudah mendekati pensiun. Masih ada ini. Sudah mendekati pensiun, nggak usah emosi. Berarti saya itu masih sangat muda sekali, Bang Ton. Ya, menurut kami selaku pemuda, ya untuk meramaikan suasana di desa, kami usulkan untuk membuat sebuah lokalisasi karaoke. Lokalisasi karaoke. Ini luar biasa kontroversial lagi ini. Ini sebuah tugas berat kami selaku pemangku wilayah yang sementara menjabat jadi kepala desa atau lurah pojokan desa ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan dari Mas Bro ini bisa ya barangkali dalam musyawarah bisa disepakati, mungkin bisa direalisasikan. Monggo lanjut Mas Bro. Jadi coba di mana
kita jangan berpikir bahwa karaoke itu hal yang negatif. Kita juga bisa menjadikan itu sebagai hal positif, di mana kemarin juga di lingkungan kami pojokan desa ada salah satu orang Lomba yang sudah masuk ke sampai TV. masuk Oh iya iya. TV, ya, Iya warga kami itu warga kami. warga pojokan desa. Jadi itu memang potensi-potensi memang perlu digali lebih dalam, sehingga kita juga bisa menetralkan bahwasanya karaoke itu bukan hal yang negatif saja. Betul ya, siap siap. Kemungkinan Bang yang Ton hal pasti negatif setuju, itu Bang Ton. berarti di eranya Bang Ton ini. Iya. Jadi di era-era yang modern itu Iya. merupakan hal yang positif. Iya. Jadi di mana agar para pemuda tidak berkaraoke di kamar mandi, Bang Ton. betul 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 betul. Jadi itu juga merupakan era perubahan, bahwasannya untuk merubah image masyarakat bahwasanya karaoke itu sudah bukan hal yang negatif. Betul. Itu sangat kami usulkan, sehingga nanti akan terlahir bibit-bibit unggul di bidang karaoke itu, intinya Bang Ton. outputnya itu ya. Betul, Pak Lurawan. Betul. Mas Bro outputnya intinya karaoke itu atau tempat karaoke, usaha karaoke itu jangan dipikir secara negatif. Secara positifnya berarti menggali potensi-potensi warga yang ada di pojokan desa. Terima Dan kasih. mungkin juga bisa di lokasi yang sama dengan Om Gogun dan juga Bang Ton itu bisa itu. Oh iya Ketika mantap. ada sebagai pelengkap. Iya. aset desa yang sangat luas, mungkin itu bisa dijadikan itu luar biasa itu. Itu sangat luar biasa itu, Bang Ton. Ya, mungkin dari kami selaku pemuda hanya itu saja, Pak Lurawanto. Siap. Mudah-mudahan bisa direalisasikan. Ya. Siap, terima kasih Pak Mas Bro dari Sekjen Karang Taruna. Untuk selanjutnya yang kami tunggu-tunggu, ini orang yang tersombong di pojokan desa, tapi tetap orang kaya di pojokan desa itu Om Jin ya. Om Jin ini yang mudah-mudahan dari beberapa tadi yang disampaikan oleh narasumber kita juga bisa memberikan bantuan CSR-nya ini. Kami tunggu-tunggu, selain memberikan masukan-masukan terhadap pojokan desa, kami selaku lurah pojokan desa, ditunggu juga CSR-nya. Silakan, Om Jin. Oke, selamat malam karena terlalu sudah malam. Luar biasa, Om Jin. Lanjut, Om Jin. Menurut saya, wisata desa untuk kemajuan pojokan desa terutama ya, itu tanpa mengurangi hormat saya kepada teman-teman lah. Iya, siap. Mengurangi hormat saya ini karena pasti akan keluar sombongnya lagi. Kami tunggu-tunggu Om Jin sombongan kamu. tanpa mengurangi hormat saya kepada teman-teman yang inovatif dalam hal wisata. Emang inovatif ya sudah baik lah. Tapi inovatif yang diinovasi saya. akan diinovasi. Sebaik ya untuk dalam perspektif investor. Iya. Untuk pandangan pandangan seorang investor mendanai lah ya itu. Karena dalam pandangan saya itu inovasi yang saya buat itu semuanya itu kurang apa ya namanya? Greget. Enggak. Jauh kesannya di mewah, kesan jauh dari mewah. Artinya kesan mewah. Artinya gimana? Terutama seumpama membangun wisata outbound. Di situ kan biasanya outbound ada kolam renang, ada tempat bermain, ada flying fox, ada itu petik mangga, karaoke, dan juga ada wirawiri, odong-odong. Itu kurang inovasi, terkesan tidak mewah. Karena berarti mohon maaf, ini berarti menyangkal semua daripada narasumber yang enggak, tadi. Tak inovasi lagi. Oh, diinovasi. Oke. Jauh dari kesan mewah. Sumpama inovasi saya odong-odong.
biar kesan mewah jangan itu motor bosok kok. Ya. Jangan mobil-mobil yang enggak jadul itu Ya, jadi iya, odong-odong iya, masa itu Iya. jauh dari kesan mewah. Duit itu saya banyak. Jadi saya sumbangan Alphard saya. Alphard saya buat odong-odong. Oh iya mantap mantap. Dipotong-potong nggak apa-apa. Alphard saya ada banyak, 3 buah jadi 1. Alphard Kan atau panjang. Alphard? Alphard. Ya, Jadi terus? odong-odong menjadi odong-odongnya jangan mobil rusak lah. Itu pakai Alphard, itu inovasinya. Terus yang lain. Terus kalau kolam renang jangan pakai air ini. Tuh kan Air susu. jangan Terus? aqua. Luar biasa ini Om Sin. Uang itu untuk investor masa hanya ratusan juta, miliaran, triliunan saya bayar. Itu justru akan memperbanyak Pengunjung. pengunjung. Inovasi Karena apa? saya Air kolam renangnya aja itu sudah aqua. Pakai aqua. ya luar biasa. Masuk Pak Eko. Pak Eko. Biar bisa diminum. Iya, Oh, akan ada pepatah. Iya. Coba. Sambil menyelam, minum air. ya aku. Aqua ya berarti ya. Betul. Luar Kan biasa. ada pepatah gitu. Masa sekelas saya orang kaya banyunya biasa saja dari sanyo, air sumur itu ya. Gatel-gatel doh. Intinya berarti memodifikasi ya. Iya, Memodifikasi Ya. dari beberapa narasumber. tanpa mengurangi hormat saya pada inovasi manis panjenengan. Bukan rasa hormat ya, Iya. hormat saya. Berarti hormatnya Om Iya, Sin. iya. Oke. Oke. Terus Jadi apa lagi? ya kalau tadi kolam renang pakai aqua, airnya yang mahal lah, Aquil. Kalau khusus saya itu Aquil. Nggak usah disebut. Biasa aja. Kalau yang biasa-biasa pakai aqua. Ya. Saya yang itu loh, yang botolan itu loh. Oke. Itu iya itu. Ya. Caigun, Cleo. Caigun. Oh, Caigun enggak masuk. Oh, ini. Tadi dikat. Oh iya. Tadi dikat. Oke. Berarti intinya memodifikasi Memodifikasi yang sudah inovasi ada. yang sudah ada. Contoh, odong-odong biasa pakai mobil busuk ya, Iya. dimodifikasi menggunakan Alphard. Iya. Menggunakan mesin-mesin yang sekarang itu yang Alphard. mobil listrik kayak gitu. Pajero, Alphard. Pajero. Ya, intinya itu memodifikasi Khusus supaya odong-odong saya Ferrari. supaya lebih nyaman. Iya, Kayak gitu ya, supaya Sprott. lebih nyaman. Mobil Intinya Sprott itu buat Tapi untuk potensi wisatanya sendiri apa selain memodifikasi? saya kan investor, Mas. Oke, terima kasih Om Sin. Jadi Berarti CSR kita nanti ketika ada Iya. musawirin atau penonton tentunya ya bisa memberikan masukan terhadap kami potensi apa nanti bisa kami realisasikan melalui Om Sin ya. oh iya. Dan CSR-nya sekali lagi ya. ini untuk Bang Tony, masa petik mangga itu murah, sekilo cuma berapa? Wah itu Terus petik apa? untuk orang kaya itu enggak mangga itu. Iya. Apa? Om Ya Sin. minimal anggur lah ya. Petik anggur. Ya, petik anggur. Masa petik mangga? Tidak kontroversial ini. Tidak. Tapi itu terlalu kontroversial. Ya itu lepas dari kontroversial. Saya sukanya anggur masalahnya. Orang kaya masalahnya. Beda pemikiran dengan orang preman. Ya. Iya. Oke, ada Oke. lagi Om Sin? Udah, itu intinya tanpa mengurangi hormat saya, tapi hormati saya. Oke, terima kasih Om Oke, Sin. terima kasih untuk inovasinya. Ya, terima kasih. Mungkin itu. Jadi untuk kesimpulan musyawarah atau obrolan-obrolan terkait dengan potensi-potensi wisata yang ada di pojokan desa nantinya dari Om Gogon tadi menyampaikan ada outbound. Ya, terus Pak Sekjen Karang Taruna tadi apa? Karaoke. Jangan melihat dari segi negatifnya tapi dilihat dari segi positif. Dari Bang Ton tadi ada petik mangga disangkal oleh Om Jin karena orang kaya ya. Mending petik anggur ketimbang petik mangga. Dari Pak Kang Pipip. Ini Kang Pipip tadi ada Kang Pipip ini tadi apa wisata religi yang awalnya wisata religi keluarga menjadi wisata religi secara umum sesepuh yang ada di pojokan desa. Mungkin itu barangkali teman-teman yang melihat podcast pada malam ini hari ini atau video pada malam hari ini, monggo kami perlu saran-saran yang baik. Saran-saran yang baik untuk memajukan pojokan desa. Pojokan desa adalah gambaran kecil desa-desa yang